Why do the birds sing so early in the dawn? Their honeysuckle melodies before my day's alarm. Untuk pengelolaan yang ada pada Pantai Pandansari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut kami sudah ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 10 Ayat 5, yaitu arahan pemanfaatan kawasan umum zona pariwisata yang dilakukan dengan 4 cara. Adapun cara yang sudah sesuai yaitu yang pertama peningkatan daya tarik wisata dan yang kedua peningkatan sarana dan prasarana wisata. Sesuai yang telah dijelaskan bahwasanya terdapat poin yang sesuai, yakni poin pertama yaitu peningkatan daya tarik wisata, di mana pada pantai ini terdapat adanya kolam renang, kemudian ada ayunan. Selanjutnya pada pantai ini juga terdapat angin yang kencang, di mana angin tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat permainan, yaitu untuk menerbangkan layang-layang dan juga bermain kincir angin. Untuk poin kedua yaitu peningkatan sarana prasarana yang ada pada pantai ini setelah terdapatnya tempat parkir baik roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya ada tempat makan yang dilengkapi dengan tempat cuci tangan, kemudian ada kamar mandi, dan yang terakhir pada pantai ini jalannya sudah diaspal. Berikut saya jelaskan ketidaksesuaian pada daerah Pantai Pandansari ini. Ini saya ambil pada pasal 10 ayat 5 di Undang-Undang Perda Nomor 9 Tahun 2018 ayatnya yang ketiga dan keempat. Ketidaksesuaiannya adalah peningkatan manajemen kepariwisataan dan atau yang keempat pengendalian dan pengawasan dampak kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ya kenapa saya bilang masih belum sesuai, karena bisa dilihat di sini tuh ada banyak sekali tanda-tanda peringatan tanda bahaya, tapi tidak ada penjaga pantai, sehingga ketika orang tidak aware terhadap tanda-tanda itu maka akan menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya itu ada palang tentang peringatan untuk menjaga pantai, tapi kasus nyatanya yang bisa dilihat di bagian sini itu banyak sampah-sampah dan tidak terjaga kebersihan di sekitar pantai ini. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Alamanda Pinata Gading, NIM 114220106 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Dan di sini saya akan memaparkan mengenai pantai yang telah kelompok kami jadikan destinasi untuk pengamatan, yaitu dari kelompok 3 kelas Tata Ruang dan Lingkungan TLB. Dan di sini kami sudah berada di lokasi pengamatan, yaitu Pantai Pandansari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di sini bisa dilihat berikut adalah pantainya. Dan hal pertama yang kami perhatikan adalah betapa tingginya gelombang dari arus pantai ini. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh warga setempat yang mengatakan bahwa memang arus pasang pada pantai ini tuh sangat tinggi, dan ini dipengaruhi oleh kalau menurut warga setempat ini dipengaruhi oleh penanggalan bulan. Ini dipengaruhi oleh bulan, dan khususnya bulan Jawa. Dan bila misalnya contohnya apabila di bulan-bulan akhir, tanggal-tanggal akhir bulan Jawa, maka arus itu cenderung pasang. Namun apabila tanggal-tanggal awal bulan Jawa, arus itu cenderung surut. Dan tadi juga sempat dikonfirmasi oleh warga setempat kalau arus ini pasang, dia bisa sampai menyentuh aspal di sini, atau mungkin lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya di sini juga ada potensi wisata, yaitu camping, yang itu dibuka sedikit lebih jauh ke arah utara untuk menghindari adanya bencana dari pasangnya air tersebut. Dan di sini bisa dilihat bahwa pantai ini tuh salah satu pantai jajaran pantai selatan yang ada di Yogyakarta. Dan
bisa dilihat bahwa kemiringan dari lereng dari pantai ini tuh cenderung curam, yang mana itu berkebalikan dengan pantai Parangtritis yang cenderung landai. Itulah sebabnya di pantai ini dilarang untuk masuk ke dalam air laut yang ada di pantai ini. Lalu di sini juga terdapat hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan salah satunya yaitu tidak boleh masuk ke air laut tersebut. Dan yang kedua adalah untuk mewaspadai adanya keberadaan ubur-ubur. Karena menurut warga setempat ubur-ubur di sini beracun. Beracun dalam artian dampak yang dapat diakibatkan oleh ubur-ubur tersebut adalah efek gatal-gatal. Lalu di sini juga terdapat banyak ditemukan entah warga atau wisatawan yang memancing di sekitar sini karena memang dia kemiringan lerengnya curam, jadi memungkinkan adanya air yang ada di kedalaman yang dangkal gitu. Dan di sini juga sempat dikonfirmasi tadi kalau ikan yang sudah dipancing itu boleh dibawa pulang, banyak yang mereka dapatkan. Lalu terdapat juga potensi bencana di lokasi ini, yaitu tsunami tentu saja. Dan di sini juga ada sistem evakuasi apabila terjadinya tsunami di saat yang tidak bisa ditentukan, yaitu terdapat lapangan sebagai area evakuasi, yaitu lapangan itu. Lalu lapangan tersebut berjarak kurang lebih 3 km dari pantai ini, sehingga memungkinkan untuk menjaga orang-orang yang dievakuasi itu tetap aman dari bahaya tsunami. Lalu di sini juga dapat ditemukan adanya perkebunan buah naga, yang mana itu bukan milik warga setempat, namun itu milik perorangan. Dan di sini juga ditemukan banyak sekali vegetasi seperti akasia, kelapa, terdapat juga mahoni. Dan itu setelah dikonfirmasi oleh warga setempat, tanah vegetasi ini tidak tumbuh secara alami, dalam artian vegetasi ini ditanam oleh warga setempat. Dan apabila kita kilas balik beberapa tahun yang lalu, lahan di sekitar pantai ini berupa pasir. Jadi visualisasinya adalah seperti gumuk pasir di dekat Parangtritis. Dan warga pun berinisiatif untuk menanam vegetasi tersebut dan menggunakan pupuk, sehingga tanah-tanah di sekitar sini dapat ditanami oleh tanaman-tanaman yang lain juga. Lalu terdapat juga di sini air yang digunakan oleh warga setempat untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan merupakan air laut. Dan air tersebut adalah air dari sumur. Dan saya sempat bertanya kenapa tidak menggunakan PDAM, dan alasannya adalah karena tidak tertarikan untuk menggunakan air dari PDAM tersebut, karena air PDAM cenderung mengandung kaporit, tidak dapat dijangkau secara finansial oleh warga setempat, cenderung mahal maksudnya. Lalu di sini bila bisa dilihat tidak ada perahu-perahu milik nelayan untuk mengambil ikan, karena sudah dikonfirmasi oleh warga setempat tadi kalau perahu-perahu itu cenderung dilokasikan di pantai sebelah, yaitu pantai Samas. Dan di pantai Samas itu juga terdapat pelabuhan yang memiliki banyak perahu-perahu nelayan, yang itu nantinya mana di pantai Samas itu memiliki fasilitas berupa mercusuar yang terletak di sebelah utara dari pantai Pandansari ini. Jadi pantai Pandansari ini memiliki mercusuar yang itu bernama mercusuar Samas. Lalu untuk tadi sudah disebutkan bahwa terdapat potensi bencana tsunami, namun di samping itu terdapat juga potensi adanya korban jiwa apabila air ini pasang, atau adanya wisatawan atau warga setempat yang lalai terhadap peraturan
oleh penjaga pantai karena sempat ditemukan adanya korban jiwa di sekitar pantai ini yang hanyut terbawa arus pasang pantai seperti itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton sampai akhir. Why do the birds sing so